Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ala dawam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana atas karunia dan nikmatnya yang sangat luar biasa, alhamdulillah kita semua pada kesempatan malam hari ini Allah izinkan bersama-sama kembali. Allah izinkan kita bertemu kembali, yaitu dalam majelis ataupun dalam pembelajaran ataupun tausiah. Dan tidak lupa marilah kita berikan sanjungan yang mulia juga kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat dakwah dan usaha beliaulah kita semua di sini mengenal ad-dinul Islam, agama yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita di sini termasuk dari umatnya yang diridhoi dan dicintai. Amin, Allahumma amin. Insya Allah pada malam hari ini di sini kita akan ada kajian atau pembahasan, yaitu yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram, oleh guru kita, oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Toto Haryanto. Maaf. Dan tema pada malam hari ini yaitu adalah keutamaan di dalam sholat. Dan mungkin nanti kepada ibu, saudara, bapak, ikhwan fillah semua yang saya cintai, di sini kita dibuka sesi tanya jawab. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, bisa resen ataupun bisa tulis di chat komentar. Dan insya Allah nanti saya akan bacakan chatnya. Kalaupun yang ingin bertanya secara langsung bisa resen, bisa angkat tangan di situ dan bisa menanyakan langsung kepada Ustadz Toto. Mungkin begitu. Untuk mempersingkat waktu dari saya mungkin cukup sekian, dan saya berikan waktu dan tempatnya dengan sebaik mungkin kepada Al-Mukarram, yaitu Ustadz Toto. Dari saya sekian, terima kasih. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala muwahhidinal kiram sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi allazina hum masabihuz zulam wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila akhiril ayyam, amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah senantiasa marilah kita haturkan kehadiran ilahi rabbi maulana, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih mendapatkan kesempatan untuk bermuwajjah fi hadzal majlis al-mubarak dalam keadaan fi sihatil afiyah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Sholatullahi ma'asalamihi, mudah-mudahan tetap senantiasa tercurah dan terlimpah atas junjungan alam Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ustadz Eni selaku moderator tadi, kita akan mempelajari bersama tentang keutamaan sholat. Sholat merupakan kunci dari semua ibadah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. In saluhat saluha sa'iru a'mali wa in fasadat fasada sa'iru a'mali. Pada hari kiamat nanti awal mula yang akan dipertanyakan kepada kita semua adalah tentang sholat. Apabila sholat kita bagus, baik, maka dianggap baik pula seluruh amalan kita. Namun sebaliknya, jika sholat kita dianggap buruk, dinilai buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka buruk pula lah amalan-amalan yang lain. Oleh karenanya, kewajiban melaksanakan sholat ini merupakan kewajiban yang pertama setelah kita
masuk Islam. Setelah kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah kita benar-benar dengan sukarela, dengan hati yang paling dalam menyatakan bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah, bagaimanakah implikasinya? Ya, kita harus memang menyembah hanya kepada Allah. Dan cara penyembahan kepada Allah ini sudah diatur dalam ajaran agama, yaitu sholat. Bagaimanakah cara kita sholat? Tentu harus mengikuti manusia yang diutus oleh Allah sebagai uswatun hasanah, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan ini dicontoh oleh para sahabat, diturunkan kembali kepada tabi'in, tabi'in menurunkan kembali, mengajarkan kembali kepada tabi'in, kemudian tabi'in mengajarkan kembali kepada tabi'in sehingga menurun kepada kita. Lalu apakah keutamaan dari sholat itu sendiri? Sholat merupakan ibadah yang sangat istimewa, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan perintah sholat ini langsung memanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk langsung menghadap kepada Allah. Jadi tidak melalui perantaraan malaikat, sebagaimana perintah-perintah untuk ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi Allah langsung mendatangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan perintah sholat ini secara langsung. Sebagaimana kita ketahui dalam peristiwa Isra Mi'raj, awal mula perintah sholat ini adalah 50 waktu. Namun karena berbagai pertimbangan dan juga atas nasihat dari Nabi Musa alaihi salam, maka akhirnya sholat hanya ditetapkan oleh Allah 5 waktu. Apakah keutamaan sholat? Mari di sini kita akan menyampaikan beberapa keutamaan dari sholat. Yang sebenarnya keutamaan sholat itu sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Yang pertama, sholat ini membentuk jiwa-jiwa yang disiplin. Karena apa? Sholat sudah ditentukan waktunya sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu bagi orang-orang yang beriman adalah sebuah kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. Jadi tidak bisa kita di waktu zuhur kita berniat sholat subuh, di waktu asar kita berniat sholat zuhur, di waktu maghrib kita berniat sholat asar, di waktu asar kita berniat sholat isya, dan lain sebagainya. Kedisiplinan merupakan satu hal yang sangat diperlukan. Karena dengan disiplin, hidup kita akan menjadi lebih teratur. Itu keutamaan yang pertama. Kemudian yang kedua, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala zikrullahi akbar. Sholat jika kita lakukan dengan benar, jika kita lakukan sesuai dengan syarat rukunnya, maka niscaya sholat akan dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Ini hikmah yang kedua. Hikmah berikutnya, keutamaan yang berikutnya dari sholat, sholat merupakan penolong bagi kita. Sholat adalah sarana kita mendekatkan diri kepada Allah untuk senantiasa memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Allah di dalam Al-Quran,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bisabri wassalah. Dan bermohonlah pertolongan kamu sekalian dengan sabar dan sholat. Artinya dengan kita melaksanakan sholat itu sama artinya dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang kita mohonkan kepada Allah, insya Allah akan cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan berikutnya adalah sholat itu merupakan sarana mengingat Allah, wala zikrullahi akbar. Dan sholat itu adalah sarana untuk berzikir kepada Allah. Zikir yang paling besar itu adalah sholat. Betapa pentingnya sholat, maka disampaikan di dalam hadis yang awal tadi saya sampaikan kepada ikhwan fillah semuanya, bahwasanya sholat merupakan kunci ibadah. Jadi apabila sholat kita baik, insya Allah akan dianggap baik pula seluruh amalan-amalan kita. Jika sholat kita buruk, maka insya Allah buruk pula lah amalan-amalan yang lainnya. Dan ini bukan arti amalan-amalan yang memang betul benar-benar dilarang oleh Allah. Seperti mencuri, oh kalau sholat saya baik, berarti mencuri pun baik. Tidak. Tapi yang saya maksud di sini adalah yang memang amalan-amalan itu semuanya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya keutamaan sholat. Sholat merupakan penegak agama. Tiang yang akan memperkokoh agama Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebuah hadis, yang disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, ya Allah, bahwasanya barang siapa ya yang melaksanakan sholat, maka dialah yang benar-benar menegakkan agama. Dalam barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia benar-benar sudah menghancurkan agamanya. As-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiang agama. Waman aqamaha faqad aqamaddin, waman tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa menegakkan sholat, maka dia menegakkan agamanya, dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sesungguhnya dia sudah telah menghancurkan agamanya sendiri. Maka itu mari dalam kesempatan ini kita tingkatkan motivasi di dalam diri kita untuk senantiasa lebih mendisiplinkan sholat ini dalam kehidupan kita. Dan juga jangan lupa kita memiliki tanggungan putra-putri kita. Mari kita ajarkan sejak dini mereka agar dalam melaksanakan sholat mereka sudah terbiasa, bukan karena terpaksa. Untuk itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat benar-benar menjaga perintah sholat ini agar senantiasa kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan waktunya. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sehingga anak kita, ya ada yang mengatakan, ada sebuah hadis yang mengatakan berusia 7 tahun, ada pula yang berusia 10 tahun tidak melaksanakan sholat, maka pukullah. Dan tentunya memukul yang dimaksud adalah memukul yang tidak sampai menyakiti. Bagaimana memukul yang tidak sampai menyakiti? Ya bukan memukul yang tidak terasa apapun sama sekali. Mungkin terasa tapi tidak sampai berbekas. Ini yang dimaksud tidak menyakiti. Inilah pentingnya sholat. Sehingga
amal yang ditanyakan pertama kali ketika kita sudah masuk di dalam kubur ini, setelah kita ditanya oleh para malaikat, kita akan ditanya setelah ditanya marabbuka, manabiyuka, wa madinuka, dan lain sebagainya, kita akan ditanya tentang sholat kita. Untuk itu berhati-hati, jangan sampai meninggalkan sholat dan jangan sampai melalaikan sholat. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang melalaikan sholat. Jadi bukan di sini mohon dicerna ayat ini, yang celaka itu bukan orang yang sholat, tapi yang sholatnya lalai. Sholat dibuat mudah, waktu sholat ditunda-tunda, mendengar azan, kita masih berpikir, oh masih azan, nanti saja. Setelah azan biasanya ada sholawatan, puji-pujian kepada Allah dan Rasulnya. Oh ya masih belum, ini masih baru masuk waktu sholat, sehingga lalai, akhirnya sholatnya terbengkalai. Dari pentingnya sholat ini, sehingga ketika menjelang wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 3 pesan yang disampaikan oleh beliau. As-sholah, aqimis sholah, sholat, tegakkanlah sholat. An-nisa, ittaqun nisa, wanita, jagalah wanita. Pesan yang ketiga, ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku. Jadi di sini salat ini sangat penting, sehingga menjelang wafatnya pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling beliau ingatkan kepada kita adalah tentang salat. Karena perbedaan umat Islam dengan umat-umat yang lain adalah pada salatnya. Kalau membaca kitab suci, umat yang lain juga punya kitab suci. Mereka juga membaca, mereka menjadikan sebagai pedoman. Kalau berpuasa, umat-umat lain juga berpuasa. Kita tahu sendiri, bahkan umat Hindu dan Buddha itu ada namanya puasa pati geni namanya, yang puasa beberapa hari itu nyambung. Ada puasa mutih itu juga seperti itu. Tapi sholat ini berbeda. Tidak ada istilah sholat di dalam agama selain Islam. Oleh karenanya, mari benar-benar kita harus jaga sholat ini. Sholat mungkin waktu sehari semalam, ya tidak sampai 1 jam lah total waktunya. Sedangkan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan waktu untuk hidup bernafas gratis 24 jam. Kalau 1 jam lah kita sisihkan untuk sholat, artinya kita masih tersisa 23 jam untuk melaksanakan aktivitas yang lain. Jadi sementara ini dahulu untuk tata cara sholat, bagaimana rukun sholat, syarat sah sholat, syarat wajib sholat, apa saja yang dikategorikan sholat wajib dan sholat sunnah, insya Allah nanti akan kita ulas lagi dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Sebelum saya akhiri, apabila ada kata-kata saya yang mungkin agak sedikit belepotan, bulat, dan lain sebagainya, saya mohon maaf, karena ini terus terang saja ini masih agak grogi, karena di sini saya berada di tengah-tengah sahabat-sahabat kita yang mungkin keilmuannya di atas saya. Jadi mohon maaf kalau ada kesalahan, mohon koreksinya, dan tentunya mohon pembenarannya. Jadi mohon nanti apabila apa yang saya sampaikan dari awal hingga akhir tadi ada yang kurang sesuai,
mohon saya dikoreksi. Ini saja, al-insan mahallul khata' wan nisyan, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi tanpa terkecuali dengan saya. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap manusia, setiap anak cucu Adam ini pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang bertaubat. Usikum wa nafsi bitaqwallah wahdina suratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Toto dengan penyampaiannya yang sangat bermanfaat dan luar biasa sekali. Tadi sedikit saya akan kutip ya dengan apa yang beliau sampaikan. Sangat begitu tingginya keutamaan di dalam sholat ini sampai Allah mengatakan kepada kita kalau pembatas seorang muslim dengan kafir itu adalah di sholatnya, ya kata Rasulullah ya, di dalam hadis diterangkan ya tadi yang saya ingat mungkin itu. Untuk sesi selanjutnya seperti yang saya janjikan tadi kepada ibu saudara semua yang mungkin ada pertanyaan mengenai dengan keutamaan sholat ini yang sudah disampaikan oleh guru kita, oleh Ustadz Toto, silakan untuk ditanyakan ya. Bisa dibuka mic-nya ataupun bisa resen nanti ataupun tulis di live chat, mungkin seperti itu. Silakan. Assalamualaikum Ibu, Bapak, silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum Ustadz, mau nanya. Waalaikumsalam ya. Silakan Bunda. Pertanyaan saya Ustadz, kita tahu kan sholat itu adalah merupakan salah satu kewajiban kita, bukan kewajiban ya. Kalau menurut Bunda itu ya bukan kewajiban, tapi itu adalah kebutuhan dalam hidup kita sebagai umat beragama, terutama umat Islam. Hasil penjabaran tadi bahwa sholat itu bisa mencegah perbuatan yang tidak keji ya, maksudnya yang perbuatan tidak baik. Tapi kenyataan banyak Ustadz yang orang sholat, bagusnya sholat, sering ke masjid, tapi perbuatannya juga itu sebenarnya mungkin mereka tahu apa nggak tahu ya, cuma menurut Bunda sih mereka tahu bahwa itu salah. Contoh misalnya masih ada orang yang bagus sholatnya, maksudnya menurut Bunda sih bagus sholatnya, sering sholat, tapi masih ada juga korupsi, ada juga yang perbuatan tidak bagus. Kira-kira gimana itu Ustadz dengan sholatnya itu Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saya jawab atau gimana ini? Silakan langsung jawab Ustadz, silakan. Ya, terima kasih Bunda. Jadi gini, banyak sholat itu kan mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi kenapa kok ini sholatnya rajin, tapi maksiatnya juga rajin? Jadi masih apa ya, sholatnya rajin, masih ada keberanian untuk melakukan hal-hal yang tentunya dilarang oleh Allah. Nah, disinilah perlunya kita melaksanakan sholat dengan sebenar-benarnya, menghayati setiap bacaan-bacaan yang kita baca, dan apabila kita sudah mampu melakukan itu, insya Allah kita akan minimal mengurangi perbuatan-perbuatan yang tentunya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Di dalam bacaan-bacaan sholat ini